Perkenalkan, nama saya Haryanti Ropesta KM Limbong, Grup F semester 3, NIM 1901011176, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan rekan saya. Shalom dan selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Renta Romiama Panjaitan, NIM 1901011175, Grup F semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doa. Kita mulai berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan napas kehidupan untuk kami, sehingga kami boleh merasakan napas kehidupan pada hari ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati, menjadikan berkat, dan menjadikan sebuah pedoman dalam hidup kami. Terpuji termulia namamu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di sini Ibu akan membahas tentang sejarah lahirnya agama Buddha. Anak-anak pasti tahu agama Buddha itu. Agama Buddha itu seperti agama-agama lain yang merayakan hari besar, merayakan hari-hari yang mereka anggap itu seperti hari-hari seperti kita, agama Kristen ya, yang merayakan hari Natal, dan mereka pun ada juga hari Natalnya, tetapi mereka seperti hari raya Nyepi. Baiklah, di sini Ibu akan membahas dan menjelaskan beberapa supaya anak-anak dapat mengerti dan memahaminya. Setelah mengakhiri cara ketiga Siddhartha menjadi sang Buddha, Siddhartha lahir kembali sebagai seorang yang mendapatkan pencerahan rohani. Pencerahan didapat Siddhartha setelah berhasil mengatasi penderitaan di sekitar kehidupan dan kematian. Ia mencari arti hidup dengan berkelana dan berguru pada orang-orang pintar yang dijumpai dalam usaha mencari arti hidup. Pertama, diawali dengan mencari 2 orang guru Hindu terkemuka untuk mendapat pengertian tentang kebijaksanaan dari tradisi Hindu. Kedua, Siddhartha bergabung dengan sekelompok pertapa dan mencoba mengalami kehidupan mereka secara langsung. Ketiga, setelah meninggalkan kehidupan pertapa, dicobanya menggabungkan pikiran yang tegar dengan konsentrasi mistik menurut petunjuk Raya Yoga. Buddha lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Buddha berbicara dengan semua kalangan manusia, raja dan pangeran, brahmana, petani, pengemis, kaum terpelajar dan orang biasa. Ajarannya disesuaikan dengan pengalaman, tingkat pemahaman, dan kapasitas mental pendengarannya. Saat itu dikenal dengan apa yang dinamakan Theravada atau Mahayana. Apa yang diajarkan dinamakan Buddha Vacana. Setelah terbentuknya persekutuan biku dan bikuni, Buddha menggariskan aturan-aturan disiplin tertentu yang disebut Vinaya sebagai pedoman bagi persekutuan tersebut. Sama semua ajaran disebut Dhamma, termasuk juga wacana, sutra, khotbah kepada biku, bikuni, dan orang biasa. Pencerahan bagi para penganut agama Buddha bukan sesuatu yang asing atau jauh dari pengalaman hidup manusia yang menguasai alam semesta di dalam kehidupan. Menguasai alam semesta disebut dengan menguasai seluruh alam hidup yang meliputi neraka, kelobaan dan kelaparan, kebinatangan, amarah, ketentraman, dan kemanusiaan, kebahagiaan atau sukacita, kecendekian dan kesarjanaan, penciptaan, bodhisattva, kebudahan. Pencerahan yang dicapai Siddhartha merupakan respon timbal balik yang terjadi antara kebudayaan yang ada di dalam semesta dan ke alam kebudahan yang melekat pada Siddhartha. Siddhartha setelah menjadi sang Buddha mulai menyebarkan agamanya dan mendapat banyak pengikut-pengikutnya. Ajaran Buddha tersebar luas hingga menyeberang jauh ke tataran Cina. Kita tahu seperti negara Cina, meliputi Tiongkok, Mongolia, Tibet, dan Jepang. Siddhartha setelah menjadi sang Buddha mulai menyebarkan agamanya dan mendapatkan banyak pengikut ajaran Buddha tersebar luas hingga menyeberang jauh
sampai ke dataran Cina. Kita tahu Tiongkok, Mongolia, Tibet, dan Jepang. Persamuan pertama. Yang pertama, anggota-anggota dari persamuan tidak mencapai kata sepakat mengenai apa yang dimaksud dengan aturan-aturan tidak mendasar. Maka Sapa akhirnya menetapkan bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh Buddha tidak boleh diubah dan tidak ada aturan baru yang ditambahkan. Kedua, maka Sapa mengatakan sesuatu bahwa bila kita mengubah aturan-aturan, orang-orang akan berkata bahwa pengikut yang mulia Gautama telah mengubah aturan-aturan bahkan sebelum api pemakaman dinyalakan. Ketiga, dalam persamuan, Dhamma terbagi atas. Masing-masing bagian diserahkan kepada pengikut senior dan murid-muridnya untuk dihafalkan. Kemudian, Dhamma diajarkan oleh guru kepada murid-muridnya secara lisan. Persamuan kedua diadakan untuk mendiskusikan aturan-aturan Vinaya. Biku ortodoks tidak ada yang perlu diubah, sedangkan lainnya ingin mengubah aturan-aturan tersebut. Akhirnya, sekelompok biku meninggalkan persamuan dan mendirikan Mahasanghika, kelompok besar. Saat ketika masih dinamakan Mahasanghika, tidak dikenal yang namanya Mahayana, dan pada persamuan kedua hanya hal berhubungan Vinaya yang didiskusikan dan tidak ada perdebatan mengenai Dhamma. Persamuan ketiga diadakan untuk mendiskusikan perbedaan pendapat di antara biku dan aliran-aliran berbeda. Pada persamuan ini, perbedaan-perbedaan tidak hanya dibatasi pada Vinaya, tetapi juga berhubungan dengan Dhamma. Pada akhirnya di persamuan ini, ketua persamuan Menggaliputta Tissa berjudul Katafatu menulis satu buku. Buku ini membuktikan adanya kesalahan mendasar serta pandangan dan teori yang salah dianut beberapa aliran ajarannya. Ini disetujui dan diterima persamaan ini sebagai Theravada. Pokok-pokok inti ajaran agama Buddha ada beberapa, yaitu yang pertama, kedelapan jalan yang mulia, yaitu kepercayaan yang benar, perbuatan yang benar, penghidupan yang benar, usaha yang benar, samadhi yang benar, mengeningkan cipta yang benar. Kedua, 4 kebenaran mulia sendiri yakni sepanjang hidupnya manusia mengalami penderitaan. Penyebab penderitaan adalah keinginan manusia yang kuat dan hidup, kesenangan dan uang. 5 aturan adalah pedoman moral yang harus diikuti oleh setiap umat Buddha, antara lain tidak boleh membunuh atau merusak benda-benda hidup, tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan kepadanya, tidak boleh menyalahgunakan seks, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak pantas seperti berbohong, dan yang lain-lainnya. Ajaran agama Buddha bersumber pada kitab Tripitaka yang berarti 3 keranjang atau 3 kumpulan ajaran. Yang pertama, Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka, Adidharma Pitaka. Baiklah, Ibu akan menjelaskan salah satunya. Yang pertama, Sutra Pitaka, memuat dharma atau ajaran Buddha kepada pengikutnya. Yang kedua, Vinaya Pitaka, memuat peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan sangha dan para penganutnya. Yang ketiga, Adidharma Pitaka, memuat filsafat agama Buddha di mana terdapat pembahasan yang mendalam tentang hakikat dan tujuan hidup. Jenis-jenis kebudayaan ini banyak dan ada beberapa yang Ibu ambil. Yang pertama, Sama Sambuddha yang mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Yang kedua, Pacceka Buddha pada tingkat lebih rendah daripada Sama Sambuddha. Yang ketiga, Sapaka Sambuddha yang adalah arahat. Upacara keagamaan Buddha. Upacara keagamaan Buddha ini seperti Amisa Puja, yaitu pemujaan dengan persembahan. Pati-pati Puja, yaitu pemujaan dengan pelaksanaan, sering juga disebut dengan Dhamma Puja. Waisak dirayakan setiap bulan Mei saat bulan purnama Sidhi. Asada diperingati 2 bulan sesudah Waisak pada bulan purnama Sidhi pada bulan Juli. Katina diperingati pada saat bulan purnama Sidhi di bulan Oktober 3 bulan setelah peringatan Asada.
Meta diperingati setiap tanggal 1 Januari yang merupakan hari dana bagi umat Buddha. Mangga Puja dirayakan tiap bulan Februari saat bulan purnama Sidhi. Tempat-tempat suci agama Buddha. Tempat-tempat suci agama Buddha ini ada beberapa ibu kutip dan ada beberapa ibu ambil. Yang pertama, Lumbini, tempat kelahiran Sang Buddha. Lumbini adalah sebuah tempat ziarah Buddhis di distrik Kapilavastu, Nepal, dekat perbatasan India. Yang kedua, Kusinara, tempat Sang Buddha mencapai Parinibbana, pembebasan akhir. Yang ketiga, Buddha Gaya atau Bodh Gaya, tempat Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna. Taman Rusa di Isipatana, tempat Sang Buddha memutar roda Dhamma untuk pertama kali. Kita tahu di India begitu banyak yang menganut agama Buddha. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Haryanti Limbong. Terima kasih. Baiklah, pada kali ini saya Haryanti Ropesta KM Limbong akan menjelaskan tentang sejarah Buddha di Indonesia. Dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia, khususnya ketika pemindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, tokoh penting di baliknya adalah Biku Asin sendiri. Beliau memulai penyebaran agama Buddha di Jawa Barat dengan membangun vihara pertama di Bandung tahun 1959 yang dikenal dengan Vihara Pimala Dharma. Vihara ini merupakan vihara tertua kedua di Indonesia dan sudah banyak mengalami kemajuan serta perkembangan yang menyebabkan dibutuhkannya perluasan lahan dan pembangunan kembali. Berdasarkan beberapa temuan arkeolog di beberapa tempat di Indonesia, masa perkembangan agama Buddha di Indonesia dimulai sekitar abad ke-5 Masehi. Pada waktu itu dibuat Ising yang pada tahun 672 Masehi menetap selama 6 bulan di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. Selanjutnya, kita belajar tentang sejarah aliran Mahayana dan ajaran-ajarannya. Agama Buddha dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama yaitu Theravada, dalam bahasa Sanskerta yang berarti ajaran sesepuh atau pengajaran dahulu, yang merupakan bentuk Buddhisme yang paling tua. Yang kedua ada Mahayana. Mahayana berasal dari bahasa Sanskerta yang secara harafiah berarti kendaraan besar, adalah satu dari 2 aliran utama agama Buddha yang merupakan istilah pembagian filosofi dari ajaran Sang Buddha. Yang ketiga disebut sebagai Vajrayana, yaitu suatu ajaran aliran Buddha yang di Indonesia lebih sering disebut dengan nama Tantra atau Tantrayana. Selanjutnya, sejarah Buddha Mahayana. Mahayana adalah gerakan pembaruan Buddhisme yang terjadi sekitar abad pertama sebelum Masehi, sebagai reaksi atas Buddhisme yang dianggap terlalu kaku, sebagaimana yang diwakili oleh beraneka macam aliran pada periode Abhidharma. Mahayana bermaksud untuk mengembalikan inti semangat asli Buddhisme. Periode Abhidharma terjadi sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Persamuan para bhikkhu atau sangha terpecah oleh kontroversi yang terjadi karena penafsiran ajaran dan peraturan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perpecahan. Ada 2 pendapat mengenai penyebab perpecahan. Yang pertama mengatakan bahwa penyebab perpecahan adalah 10 peraturan kebikhuan yang diusulkan beberapa anggota sangha agar ditinjau kembali. Sang Buddha sendiri pernah mengatakan pada masa hidupnya bahwa beberapa peraturan yang dirasa kurang penting bolehlah dihapuskan. Namun sayangnya Ananda tak sempat menanyakan secara terperinci peraturan mana sajakah yang boleh dihapuskan. Yang kedua, mengatakan bahwa perpecahan terjadi akibat adanya perbedaan pendapat mengenai arahat, sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang bhikkhu bernama Mahadeva. Pendapat Mahadeva ini ditentang oleh para bhikkhu senior, namun didukung oleh para anggota Sanghyang. Menurut teologi Mahayana, disebut Buddha itu bukan hanya Buddha Gautama saja, melainkan 4 orang lagi yang disebut Buddha sebagai guru dunia, yaitu yang pertama Kakusanda, yang kedua Konagammana, yang ketiga Kassapa yang datang sebelum Buddha Gautama, dan yang keempat itu Maitreya yang kelak akan datang setelah Buddha Gautama. Selanjutnya, Bodhisattva merupakan tokoh penting dalam doktrin Mahayana karena seorang Bodhisattva bersedia menunda masuk surga untuk membantu umat manusia
mencapai pencerahan sejati. Selanjutnya, Mahayana berasal dari bahasa Sanskerta yang secara harafiah berarti kendaraan besar, adalah satu dari dua aliran utama agama Buddha dan merupakan istilah pembagian filosofi dan ajaran Sang Buddha. Mahayana yang dilahirkan di India digunakan atas 3 pengertian utama. Yang pertama, sebagai tradisi yang masih berada, Mahayana merupakan kumpulan terbesar dari 2 tradisi agama Buddha yang ada hari ini, yang lainnya adalah Theravada. Yang kedua, menurut cara pembagian klasifikasi filosofi agama Buddha berdasarkan aliran Mahayana, Mahayana merujuk kepada tingkat motivasi spiritual atau yang dikenal juga dengan sebutan Bodhisattvayana. Yang ketiga, menurut ajaran Vajrayana mengenai pembagian jalur pengajaran, Mahayana merujuk kepada 1 dari 3 jalan menuju pencerahan. 2 lainnya adalah Hinayana dan Vajrayana. Selanjutnya, tidak ada perbedaan mendasar di antara ajaran Mahayana dan Theravada. Dapat dilihat dari yang pertama, hal ini bisa dicermati dari ajaran yang sama persis mengenai pertama, diakuinya Buddha Sakyamuni sebagai guru, kedua, 4 kesuyataan mulia, selanjutnya 8 jalan mulia, patika samuvada atau sebab musabab yang saling bergantungan, selanjutnya keduanya tidak mengakui adanya makhluk yang menciptakan atau mengatur dunia ini, dan yang terakhir, keduanya menerima anicca, dukkha, anna, dan sila, samadhi, dan panna. Di samping Buddha-Buddha di dunia, terdapat juga Buddha surga. Bahkan, Buddha dunia itu pada hakikatnya adalah bayangan dari Buddha surga. Atas kehendaknya sendiri, ia melahirkan dirinya atau menjelma dalam 5 Buddha yang tetap tinggal di surga atau disebut juga dengan Buddha surga. 5 Buddha ini duduk di atas bunga tanjung di sungai, tidak menghiraukan keadaan dunia, dan sebagai fungsinya harus bertanggung jawab atas kebahagiaan manusia, maka mereka mengirimkan atau mengadakan anak rohani, mereka 5 orang ke dunia yang disebut dengan Dhyani Bodhisattva atau Bodhisattva surga. Selanjutnya, umur dunia ini dibagi menjadi 5 masa, dan tiap-tiap masa ada masing-masing yang bertanggung jawab. Yang pertama, pada masa lampau yang bertanggung jawab yaitu Dhyani Buddha Vairocana, Dhyani Bodhisattva Samanta Tabaddara, dan Buddha manusia Krakukanda. Selanjutnya ada Dhyani Buddha Ratna Sambhava, Dhyani Bodhisattva Ratnapani, dan Bodhi manusia Kacipa. Selanjutnya ada Dhyani Buddha Aksobhya, Dhyani Bodhisattva Vajrayani, dan Buddha manusia Kanakamuni. Selanjutnya, pada masa sekarang, yang bertanggung jawab yaitu 3/4 Dhyani Buddha Amitabha, Dhyani Bodhisattva Avalokiteshvara atau Padmani, dan Buddha manusia Gautama. Selanjutnya, pada masa yang akan datang, yang bertanggung jawab yaitu 46 3/4 Dhyani Buddha Amoghasiddhi, Dhyani Bodhisattva Vijjhapani, dan Bodhi manusia Maitreya. Selanjutnya, pokok-pokok ajaran agama Mahayana, yaitu yang pertama, orang dalam usahanya mencapai nirvana tidak egoistis atau mementingkan diri sendiri, akan tetapi dapat saling membantu. Kedua, orang tidak sendirian dalam mencapai kelepasan, tetapi dapat ditolong orang lain yang telah menjadi bodhisattva. Ketiga, kunci terutama ialah kasih sayang yang disebut karuna. Keempat, agama punya hubungan dengan kehidupan di dunia bagi orang awam di luar golongan pendeta. Kelima, tipe ideal manusia adalah bodhisattva. Keenam, Buddha dipandang sebagai juru selamat manusia. Ketujuh, melaksanakan dengan teliti hal-hal yang berhubungan dengan metafisika. Selanjutnya, mengadakan upacara keagamaan, melakukan doa-doa permohonan kepada dewa-dewa Buddhisme, ajarannya bersifat liberal, mengenal dewa-dewa Lokapala atau dewa angin, serta dewa-dewa Trimurti Buddhisme, dan yang terakhir memperhatikan pengalaman yoga dan mantra-mantra. Pencerahan dalam Mahayana. Pengertian pencerahan, penerangan sempurna. Penerangan sempurna memiliki arti yang jauh lebih dalam tentu saja, tanpa meremehkan nilai dari pemikiran intelektual.
Penerangan sempurna yang diartikan oleh Buddha didasarkan pada pemahaman intuitif yang dicapai melalui cara hidup yang benar dan meditasi yang akan membawa seseorang melampaui batas-batas penalaran intelektual dan membangkitkan kemampuan intuisi dalam diri seseorang. Proses pencerahan seorang bodhisattva menurut Mahayana hanyalah membimbing para makhluk di dalam menempuh jalan yang benar menuju nirvana. Itulah pengertian dari menyelamatkan semua makhluk. Kewajiban yang berhasil diselesaikan akan membawa dia melalui 10 tingkatan atau dasa bumi secara berurutan mengenai perolehan atau pencapaian spiritual. Tingkatan kesucian di dalam Avatamsaka atau sutra atau dasa bumi Sutra disebutkan tersebut adalah Pramudita, Vimala, Prabhakari, Arcismati, Sudurjaya, Abimukhi, Durangama, Acala, Sadumati, dan Dharmamega. Selanjutnya, tujuan akhir aliran Mahayana menitik beratkan tujuan menjadi bodhisattva, yaitu seorang yang walaupun telah mencapai tingkatan terakhir dari kebuddhaan dan mencapai nirvana, sehingga tidak perlu lagi dilahirkan kembali untuk menolong dan menyelamatkan orang lain yang belum mencapai tingkat tersebut. Sekarang pelajaran kita sudah selesai, kita juga harus menutupnya dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini, kiranya menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan ajar kami Bapa untuk selalu bersyukur di dalam nama-Mu. Terpuji termulia nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok Buddha Mahayana. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.